Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan salah satu sosok yang patut kita teladani atau menjadi panutan kita dalam berwirausaha di usia muda, yaitu adalah Athina Maulina. Nah, Athina Maulina adalah seorang founder Vanilla Hijab yang didirikan pada tahun 2013. Nah, ada kisah menarik nih di balik berdirinya Vanilla Hijab. Nah, Vanilla Hijab ini didirikan oleh perempuan berusia 20 tahun, yaitu Athina Maulina, dan dia dulunya adalah seorang mahasiswi ITB jurusan teknik perminyakan. Namun dia yang bercita-cita dari kecil ingin menjadi pengusaha di bidang perminyakan ya, dengan gaji sekian dolar, tapi namanya juga takdir Allah gitu ya. Kita nggak pernah tahu kedepannya akan dijadikan Allah seperti apa takdir kita. Begitupun juga dengan Athina Maulina. Dirinya harus mengubur cita-citanya sedari kecil karena pada semester 4 dia mengalami penyakit yang mengakibatkan dirinya harus drop out dari Institut Teknologi Bandung. Nah, hingga akhirnya dia menemukan inspirasi dari Instagram pada saat tahun 2013-an yang pada saat itu tren hijau itu sedang naik-naiknya. Dan dengan keterbatasan modal dan tempat, saat Athina Maulina sudah sembuh, dia pun langsung meminta bantuan sang bunda untuk diantar mencari bahan hijab di pasar Majestic Jakarta. Nah, gak memikirkan gengsi, Athina tak sungkan menjelajah tiap toko kain di pasar. Nah, bahkan Athina itu sendiri meminta izin untuk mengabadikan kain tersebut untuk diposting di media sosial. Setelah mendapat order, nah kain itu baru akan dibelinya, kemudian diproses menjadi hijab. Nah, Athina pun memulai menjalankan bisnisnya dengan membuka sistem pre-order. Pada saat itu, Vanilla Hijab hanya diproduksi dari tukang jahit keliling yang biasa mangkal di depan rumahnya. Nah, itu juga dijadikan kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi dia mencari penjahit yang ada di depan rumahnya. Nah, perlahan tapi pasti bisnis Athina ternyata berkembang pesat dan dibantu oleh kakak perempuannya Intan Kusuma Fauzia, yang hingga sampai saat ini Athina mampu memproduksi puluhan ribu potong hijab setiap bulan dengan omset mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Nah, jilbab kreasi Vanilla Hijab ini dijual dengan kisaran harga 50.000 sampai dengan 200.000, dan hingga saat ini Athina menjalankan bisnisnya bekerja sama dengan 75 penjahit dari yang awalnya hanya satu penjahit ya, yaitu penjahit yang biasa mangkal di depan rumah. Setelah kita membahas tentang biografi dan segala macamnya, kini kita beralih pada sisi inspiratif dari seorang Athina Maulina. Pertama, perlu diberitahukan terlebih dahulu bahwa sosok Kak Athina ini berbisnis di usia muda. Banyak anggapan di luar sana kepada para pebisnis usia muda bahwa mereka itu belum cukup matang dan kerap dinilai minim pengalaman untuk terjun di dunia perbisnisan ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kesempatan, maka seseorang akan menjadi pribadi yang matang dalam bisnis maupun membuat keputusan tepat di industri ini. Bayangkan seorang bayi, apakah langsung bisa berdiri begitu saja tanpa melalui proses-proses? Tentu tidak. Untuk bisa berdiri, bahkan berlari sekencang-kencangnya, mereka harus melalui beberapa proses. Yang pertama, mereka dari yang hanya bisa tengkurap, lalu kemudian bisa merangkak, lalu kemudian bisa berdiri, berpegangan, sampai akhirnya bisa berdiri tegak, bahkan sampai bisa berlari sekencang-kencangnya. Kebayang dong ya, seperti apa perasaan Kak Athina Maulina ini yang kerap mendapat cibiran dari orang-orang di luar sana. Salah satu bentuk judge yang paling menyakitkan itu adalah dengan perkataan yang mampu mempengaruhi kondisi psikologis orang tersebut. Sedikit demi sedikit, secara bertahap, sampai akhirnya ada hampir di puncak kejayaan. Namun kadang ketika seseorang hampir berada di puncak kejayaannya, justru banyak cobaan yang menimpa kepada seseorang tersebut. Mungkin itu juga dialami oleh Kak Athina. Tidak akan berjalan lama. Ia bangkit lagi. Ia tidak pedulikan apa kata orang. Ia kembali fokus pada dirinya dan menuju kesuksesannya. Ya, seperti itulah sosok Kak Athina Maulina. Pantang menyerah dan pintar mencari peluang, serta fokus pada apa yang ingin dicapai. Ada quotes nih dari Kak Athina.
Gak usah nunggu sempurna untuk memulai. So, mulai aja dulu. Sempurnakan perlahan-lahan. Setelah membahas tentang sosok inspiratif Athina Maulina, sekarang kita beralih ke sosok inspiratif selanjutnya, yaitu seorang wirausahawan yang ulet dan gigih, yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Udah tahu pasti siapa itu Gibran? Dia adalah putra sulung dari Presiden Indonesia sekarang ini, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo 1 Oktober 1987. Setelah Gibran lulus dari University of Technology Sydney, Australia pada tahun 2010, Gibran Rakabuming Raka atau yang akrab disapa Gibran kembali ke Solo dan memulai usaha kuliner. Oke, saya akan sedikit membahas dari Gibran Rakabuming Raka, yaitu putra sulung dari Pak Jokowi. Gibran Rakabuming Raka ini kelahiran tahun 1987. Nah, berbeda dengan keinginan orang tuanya yang menginginkan Gibran ini terjun di bidang properti. Gibran memulai usaha kulinernya di Solo dengan melihat potensi besar terhadap bisnis ini di Solo. Gibran terkenal dengan jiwa entrepreneurnya yang ulet dan tegas, sehingga tidak pernah terpikir olehnya untuk mendongkrak nama besar ayahnya untuk kesuksesan usahanya. Gibran memulai bisnis kuliner dengan merintis catering cili pari, kemudian melamar pula ke kuliner martabak yang dinamakan Markobar. Nah, Markobar ini mulai dirintis pada tahun 2015 di Solo. Nah, Markobar sekarang sudah banyak cabangnya, sudah berkembang, sudah banyak cabangnya, bisa ditemui di Jakarta, Semarang, dan juga pada tanggal 20 Juli tahun 2019 juga Gibran mendirikan restoran yang bernama Mangkokku. Nah, restoran ini didirikan bersama adiknya, yaitu Kaisang Pangarep. Nah, selain bersama adiknya, usaha ini juga didirikan bersama Chef Arnold, dan Gibran juga memiliki usaha kuliner ceker ayam bakar. Wah, banyak banget ya usaha kuliner dari beliau ini. Nah, selain usaha kuliner yang tadi disebutkan, yaitu catering cili pari, Mangkokku, Markobar, dan ceker ayam bakar, dalam waktu dekat ini beliau akan memulai usaha barunya. Wah, sangat tidak mengenal sekali, tidak mengenal lelah. Walaupun telah banyak usaha kulinernya, beliau akan memulai usaha barunya, yaitu pasta buntel dalam waktu dekat ini. Beliau mengungkapkan bahwa seluruh usaha ini dijalani bersama rekan-rekannya, di mana beliau ini lebih berperan di bidang pemasarannya. Sosok yang sangat inspiratif sekali ya untuk kita semua. Salah satu inspiratifnya itu beliau adalah seseorang yang pekerja keras, dan ketekunan beliau ini patut diacungi jempol oleh kita semua, dan patut juga dijadikan panutan bagi kita semua yang akan memulai suatu usaha. Dapat dicontoh dan dapat diambil pelajarannya bagi kita semua. Bagi kita semua yang akan memulai suatu usaha atau bisnis, ya, atau sedang menjalani suatu usaha atau bisnis ini, jangan menyerah, tetap semangat, jangan menyerah, dan jangan biarkan suatu masalah itu mematahkan semangat kita. Yakinlah bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Kita pasti bisa menghadapi masalah yang datang ketika kita sedang menjalani suatu usaha. Percaya dan yakinlah bahwa kita semua bisa menghadapinya, melewatinya, dan yakinlah kesuksesan itu akan datang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah seseorang yang pekerja keras, dan ketekunan beliau ini patut diacungi jempol oleh kita semua, dan patut juga dijadikan panutan bagi kita semua yang akan memulai suatu usaha. Dapat dicontoh dan dapat diambil pelajarannya bagi kita semua. Oke teman-teman, bagi kita semua yang akan memulai suatu usaha atau bisnis, ya, atau sedang menjalani suatu usaha atau bisnis ini, jangan menyerah, tetap semangat, jangan menyerah, dan jangan biarkan suatu masalah itu mematahkan semangat kita. Yakinlah bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Kita semua pasti bisa menghadapi suatu masalah yang datang ketika kita sedang menjalani suatu usaha. Percaya dan yakinlah bahwa kita semua bisa menghadapinya, melewatinya, dan yakinlah kesuksesan itu akan datang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.